tengah juga ya. Iya, rumah tangga juga cuman enggak. Lagi di dapur dan apa? Iya. Sampai jam berapa lagi nanti bisa? Diundang ya Ustaz? Terserah. Iya. Aku nantikan mic. Itu mic yang mati hijau atau gimana? Kemarin Hijau. hijau ya? Kalau hijau dia berarti mikrofonnya bisu. Oh, pantaslah kemarin anak kira Hitam. iya, jadi kemarin feedback terus dari awal sampai Iya, aku akhir. nonton juga itu loh. Iya. Suaranya apa? Gak ada pula yang protes di komen. Biasanya kan feedback gitu kan, Iya, oh iya, berarti iya. ini salah gitu. Alang rohnya lerap. Oh. Iya kan? Aku Itu air matikan atau? Udah aku matikan. Jadi mati itu hijau. Iya. Kan dia gini. Iya, kayak ini kan? Nih. Disuka mikrofon, Iya. ini digeser hijau. Nah, ini lagi mati nih. Oh iya. Kemarin nggak anak pikir di ini. Iya, iya. Oh. Pantas lah. Paham mana? Jadi Nabi bingung nih, mau nanya gimana si Airin nggak datang. Ini aja aku lihat. Kok aku lagi yang mati? Nggak bisa sih. Udah datang ya Ustaz? Kalau Kita mulai aja kan Ustaz? boleh, Biar kan bisa Ustaz aja kalau datang, kalau nggak datang ya. ya lanjut lagi kita. Ini nggak mesti setengah jam opening kan? Oh, ini kan ada tahu saya. Alhamdulillah ya Allah. Hujan ya? Saya nggak tahu hujan di sini. Hampir mau hujan. Iya, Iya. iya. Di Pergarutan kering. Kering, Mm-mm. nggak dirahmati berarti. Enggak. Makanya kami turun ke sini pun dirahmati. Ya Allah. Enggak. Belum turun rahmat di Pergarutan, kita kejarlah rahmat itu ke sini pun. Iya. Tuh, kayak kucing. Yo. Oh, oke. Udah jadi, udah datang. Masuk meta Ustaz? No? Iya. Undang dulu Ustaz itu. Ustaz, nah. Oh, Enggak, maksudnya live-nya nanti jadi masukin Ustaz itu. Masih prepare Ustaz kan? Iya. Maksud ada kita duluan kan? Ustaz duluan kan Iya, apa? iya. Ceramah kan? Iya, opening. Oke. Mari kita masuk. 106,6 Kisah Fahmi Inspirasi Anda. Selamat sore kembali sahabat ya, semua sahabat KIS yang berpadu di sore hari ini. Kembali Obat Hati kita hadirkan sahabat KIS untuk sore hari ini edisi 22 April 2026 ya sahabat, dari pukul 16 hingga nanti dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sahabat, saat ini di studio kita sudah bersama dengan Al-Ustaz Marto dari Munta SPD dan juga Ustaz Haji Muhammad Arkan LCMA. Langsung saja kita sapa beliau-beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Iya. Ustaz boleh mungkin mic-nya dideketin dulu gitu. Dideketin, ya, oke, siap. Baik. Oke. Oke, berarti satu lagi sahabat kita sapa lagi Ustaz kita, Ustaz Haji Muhammad Arkan LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Nggak kena hujan tadi ya Ustaz ya? Hampir. Baik. Untuk sore hari ini Ustaz, kita temanya adalah ketaatan kepada Allah, kebahagiaan keluarga yang sesungguhnya ya. Iya, benar. Baik. Untuk sahabat Gis nanti yang ingin bertanya ya boleh ke 0811 626 1066 atau sahabat Gis juga boleh ke 0812 625 1066 melalui SMS WhatsApp ya. Atau sahabat Gis juga boleh dari Facebook Gis sama Madang Sidimpuan. Kami tunggu pertanyaan Anda sahabat dan kita dengarkan bersama tausiah pembuka dari Al-Ustaz kita, lebih dulu dari Ustaz Marto dari Munta SPD dengan tema ketaatan kepada Allah, kebahagiaan keluarga yang sesungguhnya.
Ya, terima kasih pada Mbak Airin dan terima kasih pada seluruh pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia dari Allah sehingga kita bisa bertemu kembali di program kesayangan kita, yaitu di program Obat Hati di radio 106,6 KIS FM Padang Sidimpuan. Alhamdulillah sore hari ini saya bersama rekan kita yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Tuan Guru kita Haji Muhammad Arkan LCMA, dan juga ada announcer kita yang selalu senantiasa menemani kita yaitu ada Mbak Airin di studio. Mudah-mudahan seluruh pendengar Obat Hati dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua adalah umat yang beruntung mendapatkan syafaat dari Nabi kita di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema tadi yang sudah dibacakan oleh announcer kita, yaitu ketaatan kepada Allah adalah kebahagiaan keluarga. Pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah, berbicara tentang ketaatan kepada Allah adalah kebahagiaan keluarga. Banyak orang hari ini itu ya disibukkan dengan berbagai hal ya. Ada orang dia sibuk ya mencari kebahagiaan dalam bekerja ya. Artinya ada orang yang menganggap bahwasanya kebahagiaan itu adalah apabila dia misalnya mampu menghasilkan harta yang banyak dari pekerjaannya, sehingga di kehidupannya bahagia menurut dia adalah dengan bertumpuk-tumpuknya harta atau sibuk urusan hidupnya hanya dengan mengumpulkan harta, lupa dengan kehidupan akhirat, lupa bahwa dia suatu saat akan kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, lupa bahwasanya ada faktor lain yang lebih membahagiakan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga orang yang beranggapan bahwa bahagia itu adalah misalnya dengan memiliki anak keturunan ya. Anak keturunan, ada juga yang menganggap bahwasanya kebahagiaan itu adalah dengan memiliki banyak istri. Padahal kita paham bahwasanya ada di antara kita yang Allah uji, bahkan ternyata ujian itu justru berasal dari hartanya. Ada juga ujian itu justru berasal dari anak-anaknya. Ada juga ujian itu justru berasal dari suami atau istrinya sendiri. Jadi ada orang beranggapan, wah kalau saya sudah punya istri, saya bahagia. Kalau saya sudah punya suami, saya bahagia. Belum tentu. Kebahagiaan itu berasal dari istri, kebahagiaan itu berasal dari suami. Ya Ustaz ya. Ya, Sebab betapa banyak orang ya Ustaz justru diuji dengan istrinya yang jauh dari ketaatan kepada Allah. Ada juga istri yang diuji dengan suami yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga suami istri yang diuji dengan anak-anak yang juga jauh daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua ya, istri, suami, harta, pekerjaan yang sering membuat kita lalai
Nah, itu semua belum tentu menjadi faktor yang menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah kenapa tema ini kita ambil, bahwasanya ketaatan kepada Allah adalah sumber kebahagiaan rumah tangga. Maka kalau kita ingin rumah tangga kita bahagia, tidak ada pilihan lain bagi kita selain kita harus taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang biasa kita bacakan ya, selesai salat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, istri kami, anak cucu keturunan kami, pasangan kami yang menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Suami yang menjadi penyejuk mata, istri yang menjadi penyejuk mata, anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Kenapa? Karena istrinya, suaminya, anak-anaknya adalah anak-anak yang beriman, bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ini akan menjadi sumber ketenangan, sumber kebahagiaan bagi kita rumah tangga kaum muslimin. Itulah kenapa di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hidharah 'alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu ya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya adalah bahan bakarnya adalah daripada batu dan manusia yang ingkar kepada Allah. Di dalam neraka itu juga ada malaikat yang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kebahagiaan yang sesungguhnya bagi kita rumah tangga kaum muslimin adalah apabila istri, apabila suami, apabila anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh soleha, orang-orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka terjauhkan dari jilatan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah salah satu daripada makna kebahagiaan di rumah tangga. Dan yakinlah kita bahwasanya setiap syariat, setiap seruan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita amalkan pastilah di dalamnya mengandung kebaikan, walaupun akal pikiran kita belum sanggup menjangkau apa hikmah dibalik daripada diwajibkannya syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau suaminya beriman, istrinya beriman, anak-anaknya beriman, mereka tentunya pasti akan tunduk dan patuh dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Oleh karena itulah suami, istri ya yang kita miliki, harta, anak, cucu keturunan, pangkat, jabatan belum tentu menjadi sumber kebahagiaan ya. Karena banyak orang ya seperti kita katakan tadi, justru diuji dengan jabatannya, diuji dengan istrinya, diuji dengan anak-anaknya. Tetapi insya Allah kalau istrinya, suaminya, anak-anaknya adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, maka ujian itu akan menjadi rahmat. Bahkan ujian itu kelak kalau mereka jalani dengan sabar, maka insya Allah akan meninggikan derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi kita selain kita patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri, memperkokoh iman, memperkuat akidah, apalagi di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin banyak permasalahan hari ini. Nah, inilah sebagai pembuka dari saya, dan insya Allah akan dilanjut oleh Tuan Guru kita. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Mbak Airin. Baik, sahabat KIS, itu dia untuk pembukaan kita ya, atau pembuka dari Al-Ustaz kita, Ustaz Makhluk dari Muda SPD. Berikutnya sahabat kita dengarkan bersama Tasya pembuka dari Al-Ustaz kita, Ustaz Haji Muhammad Arkan LCMA, masih dengan tema yang sama, ketaatan kepada Allah, kebahagiaan keluarga yang sesungguhnya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Mbak Airin, kepada Tuan Guru kita Ustaz Maratua dari Munte, dan sahabat KIS yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sudah mendengarkan kata ataupun tausiah pembuka dari Tuan Guru kita dengan tema adalah pada hari ini ada ketaatan kepada Allah, kebahagiaan keluarga yang sesungguhnya. Sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama ketahui bahwa sesungguhnya kebahagiaan keluarga yang hakiki bukan terletak pada banyaknya harta. Seperti yang disampaikan Tuan Guru kita tadi, megahnya rumah atau tingginya jabatan seseorang. Kebahagiaan sejati adalah ketika sebuah rumah tangga penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak keluarga terlihat sempurna dari luar, namun di dalamnya penuh kegelisahan. Sebaliknya ada keluarga yang sederhana, tetapi penuh ketenangan karena mereka menjadikan Allah sebagai panutan, menjadikan Allah sebagai tempat tumpuhan dalam hidup, menjadikan semua usaha yang dilakukan mereka di dunia ini adalah ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantaslah Allah berfirman di dalam surah At-Taha ayat 124. Allah menyampaikan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Maka dari itu sahabat KIS yang dirahmati Allah, teruslah kita mengingat Allah dalam keluarga itu. Dan Allah juga berfirman menguatkan ayat yang tadi. Allah menyampaikan, man 'amila 'amalan shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanahyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, kata Allah, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Maka inilah tolak ukur, inilah barometer yang harus kita siapkan, inilah navigator untuk kita lanjutkan kehidupan di dunia ini. Maka dari itu sahabat KIS yang dirahmati Allah, setiap individu, baik itu suami atau istri, teruslah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita juga menikah atau menjadi satu keluarga, yaitu suami istri, karena mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadi pertanyaannya di sini, sahabat KIS yang dirahmati Allah, bagaimana rumah tangga yang diberkahi itu sebenarnya? Maka rumah tangga yang diberkahi itu adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwazan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri. Supaya apa, sahabat KIS yang dirahmati Allah? Supaya kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia ini berpasang-pasangan
agar untuk saling menyayangi, saling menghormati, saling toleransi, dan saling memberikan kasih sayang antara satu sama lain. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sewajarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari hal ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan akulah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik terhadap keluarganya. Maka sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menghimbau pertama dalam pertemuan ini kepada para suami. Kenapa saya sampaikan kepada para suami? Karena merekalah pemimpin di miniatur negara itu. Merekalah pemimpin di dalam keluarga itu. Merekalah nahoda di dalam bahtera rumah tangga itu, agar nanti berlabuh di pantai sakinah mawaddah warahmah. Inilah kuncinya. Kuncinya apa? Jadikanlah dirimu uswah. Uswah itu panutan dalam keluarga. Maka apabila suami tidak memberikan budi pekerti ataupun memberikan gambaran yang baik kepada istri dan anak-anaknya, nah dia nanti akan melahirkan pecundang-pecundang baru ataupun penerusnya, dan anak-anaknya menjadi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci bahagia yang pertama, sahabat KIS yang dirahmati Allah, adalah taat kepada Allah. Kita taat kepada Allah. Suami harus taat. Suami harus mengajak istri untuk taat kepada Allah. Istri juga harus bertanya, kalau ada suami pulang dari mana bang? Gitu. Dan kalau ada rezeki yang dia bawa, tanya dulu rezeki ini halal atau tidak. Gitu. Jangan istri pula mengajarkan yang tidak baik kepada suami. Yang penting uang bang, halal atau haram urusan belakangan. Ini juga tidak mengerjakan ketaatan. Kenapa? Karena rezeki yang akan dimakan seorang ibu kalau dia umpamanya sedang menyusui anak ataupun ASI yang dikasih, akan menjadi darah daging bagi anak itu nanti. Nah, hasil dari darah daging anak ini sampai mati, anak ini nanti akan dia bawa rezeki yang tidak halal yang kita berikan itu. Maka pantas, sahabat KIS yang dirahmati Allah, makanan-makanan yang beredar sekarang ini di mana-mana sudah jauh dari apa yang dikatakan standarisasi normal. Semua kita makan di pasar itu, semua kita berikan kepada anak-anak, halal haram. Maka ada istilah belakangan ini, Ustaz, semua yang melata di dunia ini halal dimakan kecuali kaki meja. Iya. Kalaupun kalau itu direbus katanya lunak, itu pun halal dimakan. Iya. Maka orang-orang sekarang ini, suami atau istri, karena sulitnya katanya ekonomi saat ini, mereka tidak bisa membedakan mana rezeki yang halal dan mana yang haram. Maka dari itu, ajarkan ke keluarga qanaah. Ajarkan ke keluarga taat kepada Allah. Istriku yang kusayangi, bukannya banyaknya harta yang kita peroleh, tapi karena rezeki yang halal lah. Karena kita juga berdoa kepada Allah, bukan berdoa, ya Allah berikan kepada kami rezeki yang banyak, tapi berikan kepada kami rezeki yang berkah. Nah, keberkahan inilah yang kita dapatkan dalam hidup. Ini yang berikan. Karena kadang suami itu, dia tidak mampu memberikan kesadaran, ketaatan itu kepada istri dan anak-anaknya. Berikan nasihat-nasihat ringan kepada istri, berikan nasihat-nasihat ringan kepada anak-anak. Kita ini orang yang tidak berharta. Tujuan kita hidup ini untuk mencari ridho Allah. Takutlah kepada Allah, nak. Kalau kamu menuntut, jadilah orang penuntut ilmu yang baik.
sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kun aliman au mustami'an au muta'alliman au muhibban fala takun khamisan fatakhlaq. Nah, kalau kamu, kata Rasulullah, tidak bisa menjadi orang yang alim, jadilah orang yang menuntut ilmu. Nah, kalau kamu menuntut ilmu, tuntutlah ilmu yang baik itu. Nah, ini perlu. Dalam menuntut ilmu itu perlu kesulitan yang luar biasa. Itu ada kesulitan-kesulitan. Kalaulah anak menuntut ilmu itu udah semua orang ini sudah berhasil. Nah, nasihat-nasihat ringan ini kan mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Maka wahai para suami, kami dari studio ini dengan Tuan Guru kita Mertua Dalimunte dan juga Mbak Airin menghimbau kepada sahabat KIS yang mendengarkan kami pada sore hari ini, berikanlah panduan ketaatan itu kepada keluarga kita. Lalu itu tadi anjuran yang perlu kita bangun ini adalah apa? Bahaya. Bahaya, apa bahayanya kalau kita tidak memberikan rumah tangga itu jauh dari Allah? Bahayanya apa? Yang pertama, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq? Wa man yabnillahu ja'alu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan kepadanya solusi hidup ini. Maka sewajarnya, apa itu salah satu? Banyak istighfar. Banyak beristighfar. Astagfirullah, ya Allah, jauhkan kami dari rezeki yang tidak halal. Astagfirullah. Maka ini adalah salah satu nasihat nasihat terakhir ya saya sampaikan untuk mengakhiri tausiah pembuka kita ini, Ustaz. Nasihat untuk suami dan istri. Nah, apa nasihatnya? Nah, ini dengarkan sahabat KIS yang dirahmati Allah. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk diri kami yang pertama dan keluarga kita semua dimanapun Anda berada. Wahai suami, jangan hanya menjadi pencari nafkah, tapi jadilah pemimpin menuju surga. Ini untuk suami. Nah, ini untuk istri. Wahai para istri, jangan hanya menjadi penghias rumah, tetapi jadilah penyejuk hati dan menjaga agama. Ini karena kami juga supaya sempurna nasihat ini, karena peran orang tua terhadap anak yang sudah berumah tangga ini juga besar, Ustaz. Betul. Maka saya sampaikan juga dari radio KIS FM ini, semoga radio kita ini tetap diberikan Allah keberkahan. Amin. Maka kami sampaikan, wahai para orang tua, jangan hanya mewariskan harta kepada anak-anak dan mewariskan atau mencari jabatan kepada anak-anak kita, tapi wariskanlah iman dan akhlak dan etika. Inilah sebaik-baik bekal yang disiapkan oleh Rasulullah SAW. Maka wajar Rasul menyampaikan kepada kita sebagai umatnya, aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka. Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Pusaka yang ditinggalkan Rasulullah SAW kepada kita yaitu Al-Quran dan hadis. Maka tadabburilah wahai saudaraku Al-Quran ini, maka hafal dan praktekkan dan amalkanlah hadis-hadis ini, karena itulah panduan hidup kita, dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Semoga pertemuan dan program Obat Hati ini terus membawa keberkahan bagi kita di studio ini melalui Radio KIS FM, dan juga keberkahan bagi sahabat KIS dimanapun Anda berada. Wabillahi taufiq wabil hidayah, wabihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat KIS, kemudian untuk saya pembuka dari Al-Fatihah, Ustaz Haji Muhammad Al-Fatihah SMA tadi yang sudah kita dengarkan bersama.
Sahabat setelah berita utama kami akan kembali ke Anda. Setelah lagi kita akan dalam berita utama sahabat tetap bersama kami di Waktu Hati hingga nanti dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Temanya udah ada, aku tuh Apa? itu biasa kita Oh, di grup. terserah lah mau pilih yang mana. Ayo. Masukkan Kencang, aja itu. kencang kali hujannya ya. Iya terus sampai kedengaran ke sini loh. Iya. Kenceng kali. Kedengaran kayak itu. Besar hujannya, Pak. Berarti keberkahan yang kami jemput itu dikabulkan Allah. Assalamualaikum Sobat Kis, berita utama pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Airin Az-Zahra. Dikabarkan 2 peserta UTBK SNBT 2026 di Universitas Sulawesi Barat atau Unsulbar yang diduga melakukan kecurangan kini diserahkan kepada pihak kepolisian. Keduanya kedapatan membawa perangkat komunikasi berupa handphone jadul dan juga headset yang disembunyikan di tubuh saat pemeriksaan sebelum ujian. Perangkat tersebut ditempel menggunakan isolasi dan ditutup pakaian peserta. Setelah diamankan, sahabat, kedua peserta dibawa ke ruang terpisah untuk pemeriksaan lanjutan. Dari hasil pemeriksaan awal, identitas kedua peserta diduga bermasalah. Nama yang digunakan diketahui bukan lulusan SMA di Sulawesi Barat, melainkan dari daerah lain. Kartu identitas yang ditunjukkan juga baru diterbitkan pada April 2026. Sahabat, disebutkan bahwa pola kecurangan yang digunakan berbeda dengan kasus sebelumnya. Peserta diduga hanya menerima jawaban dari luar tanpa mengirimkan soal seperti modus-modus sebelumnya. Dan beliau juga mengungkapkan temuan data anomali di sejumlah lokasi UTBK secara nasional. Meski Unsulbar sahabat tidak termasuk di dalamnya, pengawasan ketat tetap dilakukan hingga praktik tersebut terdeteksi. Kasus ini sahabat kini ditangani oleh aparat kepolisian untuk proses lebih lanjut. Sementara itu Kapolres Majene AKBP M. Amiruddin mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak seperti orang tua dan kakak terduga pelaku. Polisi juga menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan sindikat dalam kasus ini. Berita berikutnya, sahabat, dari Bali G, dikabarkan seorang pria berinisial ACM 38 tahun diringkus polisi karena diduga roda paksa anak di bawah umur. Peristiwa nahas yang menimpa seorang anak berusia 9 tahun ini terjadi pada Sabtu 18 April lalu sekitar pukul 13. Pihak Polres Toba segera menyelidiki peristiwa tersebut setelah adanya laporan masyarakat. Peristiwa tersebut terjadi di belakang sebuah SD di Kecamatan Bali G, Kabupaten Toba. Kasat Reskrim AKP Dirman Manalu membenarkan pengungkapan tersebut. Beliau mengatakan peristiwa ini terjadi Sabtu 18 April 2026 dan juga Polres Toba menerima pengaduan masyarakat melalui call center. Menurut informasi, korban diboyong seorang lelaki dewasa dari desa Lumban Balbul masuk ke Lumban Bulbul dan juga ditinggalkan seorang diri di perladangan tersebut. Kemudian pelaku melarikan diri ke arah simpang Sibulele Balige menggunakan sepeda motor. Setelah diminta keterangan, sahabat korban mengaku sedang berjalan pulang sekolah bersama kedua temannya, lalu seorang pria mengendarai sepeda motor menghampiri mereka dan bertanya soal lokasi warung milik S. Setelah itu korban dan kedua temannya menunjukkan letak warung tersebut. Pelaku meminta korban ikut dengannya dan menunjukkan warung tersebut. Dan pelaku membawa korban berlawanan arah dengan arah yang ditunjukkan oleh korban dan kedua temannya. Maka dari itu kedua teman korban sempat mengejar pelaku yang membawa korban menggunakan sepeda motor. Akan tetapi kedua temannya tersebut tidak dapat mengejar dikarenakan pelaku menggunakan sepeda motor. Kemudian korban dibawa menggunakan sepeda motor menuju perladangan di belakang sebuah SD, dan pada saat itu korban sempat menanyakan tujuan pelaku karena letak warung yang ditanyakan bukanlah lokasi tersebut. Sahabat, namun pelaku tetap membawanya masuk ke arah ladang hingga 50 meter dari jalanan. Sesampainya di ladang, sahabat, pelaku turun dari sepeda motor, namun korban tidak mau turun dan bertahan dengan cara memegang handle belakang sepeda motor. Pelaku melempari korban dengan tanah agar turun dari sepeda motor. Dikarenakan korban bersikeras tahan dan tidak mau turun, akhirnya pelaku memaksa korban turun dengan cara menjambak serta menarik rambutnya, namun kedua tangannya tetap tidak melepaskan handle sepeda motor. Lalu sahabat, pelaku mencakar pipi kanan korban sehingga korban menjadi ketakutan dan turun dari sepeda motor. Setelah korban turun dari sepeda
sepeda motor, pelaku langsung mendorong korban sahabat KIS dan juga melakukan hal tak senonoh. Sahabat, karena pelaku takut didengar oleh masyarakat sekitar, ia langsung pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan korban sendirian di ladang tersebut. Setelah dilakukan upaya penyelidikan lebih lanjut, unit Jatantras Satreskrim berhasil mengungkap identitas pelaku dan segera mengamankan pelaku ke Polres Toba pada Sabtu 18 April 2026 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Desa Lumban Bulbul, Bali G. Sementara itu, sahabat, korban telah dikembalikan kepada pihak keluarga dalam kondisi selamat meskipun masih mengalami trauma dan luka ringan. Demikian berita utama pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Aidina Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kotak kita setiap hari di setiap suasana jiwa. Inspirasi Anda. Dari anak nanti tidak datang pada Islam memahami beliau tidak masuk pada pagi atau sore hari. Sahabat KIS, jika sakit raga harus sadar betapa hadirnya kita pada jasa para mencari upaya untuk kembali tumbuh dari luka. Sahabat KIS yang telah rusak tidak bisa utuh kembali. Jadi sadarilah bahwa jasmani juga amanah. Jagalah dari segala yang merusakkannya agar yang maha menyembuhkan merupakan kasihnya dan manfaat panjangnya usia. Sahabat KIS, kebersihan bahkan kesedihan itu tidak muncul dari orang lain, namun hal itu timbul dari keadaan rasa untuk menerima. Oleh karena itu, mari sadari bahwa kelalaian bisa terjadi kapan saja. Luaskan hati agar kita imun terhadap segala hasutan setan yang menyamar nafsu kita, agar dia selalu bergerak dan segalanya terlihat jelas dengan cahayanya. Demikian Asian Organization tampil beda. Halo Pak. Iya, Asma. Yang tidak obatnya apa ya Pak? Iya. Jangan asal obatnya jangan obat lain. Obat biasa aja. Iya. Bintang kan? Pokoknya bintang aja. Apa tahu? Obat-obatnya usaha di apotek yang konvensional, bayaran yang berapa dengan bayarannya kredit. Iya, udah tahu. Pak, awas kau salah ya. Iya, Ma. Tapi di mana ya, Ma? Itu langsung oleh apoteker yang berpengalaman dan profesional. Lihat di suap-suap apoteker menerima resep dokter. Saya berbicara dengan para medis, jual vitamin anak-anak, remaja dan remaja tua. Obat-obatan bersama juga sangat lengkap. Melayani pasien dengan jujur dan apa dipinta. Sehat itu perlu, kesehatan Anda kebanggaan kami. Kunjungi alamat kami, Apotek Tirta, Jalan Tamrin nomor 4, telepon 06342158, Padang Sidempuan. Sahabat KIS, Anda sedang mendengarkan kisah Padang Sidempuan.
untuk jangkauan yang luas. Sangat tepat untuk media promosi dan publikasi usaha dan kegiatan Anda. Silakan hubungi kami di jalan M0511 Kota Parisupa, telepon 0634 2844. Email @informasi.com. Info sedang Universitas Parisupuan atau klik website www.isefans.com. Sahabat untuk mempererat silaturahmi dan kekeluargaan, maka sahabat kisah inspirasi Anda mewujudkan gratis berita cita dari sahabat. Sampai kami berita dari sahabat agar dapat diketahui oleh keluarga, saudara dan anggota. Langsung datang ke Radio Kisah Sekarang M11 Padang Sinipuan. Make di sini. Aisyah, masuklah kita stop. Baru lift bukan berotak, iya. Sini kau teman-temannya aku ya. 106 orang kisah fama inspirasi Anda sahabat Jis kembali lagi di Open Hati sore hari ini sahabat edisi 22 April 2026. Sahabat Jis masih bersama dengan Ustaz kita Ustaz Marto dari SPD dan juga Ustaz Haji Muhammad Arkan LCMA dengan tema kita ketaatan kepada Allah, kebahagiaan keluarga yang sesungguhnya ya. Kita ke pertanyaan-pertanyaan ya Ustaz ya. Silakan. Pertanyaan pertama itu dari hamba Allah di Gang Serasi. Ustaz mau bertanya, Iya, misalnya kita sudah banyak meninggalkan sholat kita di masa lalu. Iya. Bagaimana cara menembusnya Ustaz? Apakah diganti atau bagaimana? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada hamba Allah Subhanahu wa taala dari Gang Sarasi ya. Yang bertanya bagaimana tentang sholat yang sudah ditinggalkan ya. Apakah dikodo atau bagaimana ya? Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa sholat yang tertinggal ya itu sebagian ulama mengatakan boleh dikodo ya dengan dikerjakan sesuai misalnya dengan urutan waktu sholat yang yang tertinggal tadi ya. Misalnya kalau dia zuhur ya misalnya selesai dia melaksanakan sholat zuhur hari itu maka dilanjutkan dengan kodok zuhur yang tertinggal yang sebelumnya. Tapi kita sarankan kalau mengkodok sholat ini jangan dikerjakannya di masjid, kerjakan di rumah saja agar tidak muncul fitnah ya kan, karena karena sebelum sholat wajib itu ada sholat sunnah qobliyah ba'diyah ya kan. Kalau nanti setelah seseorang itu misalnya selesai melakukan qobliyah ba'diyah terus dia ada sholat lagi yang tanpa henti misalnya kemudian dilaksanakannya pula di masjid mengkodonya kan nanti muncul fitnah. Ini aliran apa lagi nih gitu kan? Iya banyak kali sholatnya gitu kan. Kok ini orang nggak berhenti sholatnya? Karena memang ada orang yang kita lihat seperti itu. Tapi kita berhusnudzon, oh mungkin orang ini mengkodok sholat yang tertinggal ya begitu ya kan. Nah, jadi kita sarankan kalau pendengar obat hati mau mengkodok sholat yang tertinggal itu maka ada baiknya dikerjakan di rumah saja ya, tidak usah di masjid agar tidak muncul fitnah ya. Ada pendapat ulama juga yang lain ya, misalnya kodok sholat yang memang sengaja ditinggalkan ya, sholat yang ditinggalkan dengan sengaja
itu tidak ada kodo baginya gitu ya kan. Karena apa? Kan sengaja ditinggalkan gitu kan. Jadi bagaimana dong Ustaz? Sementara saya mungkin mulai dari remaja sampai dewasa misalnya sholatnya bolong-bolong, banyak yang tertinggal misalnya. Nah, maka ada sebagian ulama berpendapat maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikira-kira misalnya, Ustaz kalau saya kodok rasanya tak mungkin lagi saya sanggup. 10 tahun gitu. Ada yang sudah belasan tahun meninggalkan sholat, ada yang puluhan tahun mungkin. Nah, kalau dihitung-hitung sudah pusing juga kita menghitungnya misalnya kan. Jadi ini bagaimana Ustaz? Secara ini tak mungkin lagi saya kodok gitu kan. Kalau saya fokus mengkodok sholat, gimana saya mencari nafkah, beraktivitas yang lain? Maka kita anjurkan orangnya sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi ya. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita berhusnudzon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dari seorang hamba yang sengaja meninggalkan sholat yang dia lakukan ya. Kalau Allah mengampuni dosanya di yaumil akhir kelak, alhamdulillah dia selamat dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena memang amal ibadah yang nanti pertama kali ditanya ketika seorang hamba itu dibangkitkan ya, di yaumil akhir adalah tentang sholatnya. Dan banyak orang nanti di neraka syakor ya, yang masuk neraka syakor karena tidak mendirikan sholat. Jadi ini menurut pendapat yang saya pahami ya. Oleh karena itu demikian saya bisa jelaskan, ditambahi oleh Tuan Guru kita. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Mbak Aya. Baik, boleh Ustaz mungkin ada tambahan dari Ustaz Muhammad Arkan. Terima kasih Ustaz. Tambahan sedikit kami ingatkan bahwa setiap hamba Allah Subhanahu wa taala kullu adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap diri anak Adam ini mempunyai kesalahan dan kelalaian. Tapi sebaik-baik mereka yang lalai dan salah dalam agama ini adalah segera bertaubat kepada Allah. Kita tidak terhindar dari salah dan lupa sebagai hamba Allah. Seperti yang disampaikan Tuan Guru kita tadi, bahwa salat itu wajib diqodho dan seingat kita. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa solat yang tinggal itu manasya solatan au nama anha fakafaratuha ayusalliha idza dzakaraha. Jadi Barang siapa yang lupa sholat atau tertidur darinya, ini tertidur ya banyak ini kelelap tidur karena capeknya di malam hari, dia bangun jam 6 pagi sholat subuhnya atau 7 atau jam 7 kan. Jadi ini dia karena tidur karena tidak sholat karena tertidur, kelelap tidur dan dia lupa karena kesibukan bekerja, maka ini wajib dikodok. Dikodok dan himbauan dari para ulama, azma'al ulama alladhi ya'tadu bihi ala an man taraka sal'an dan lazamahu qada. Jadi siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja atau lupa, dia wajib dikodok. Lainnya apalagi? Dia harus husnuzon kepada Allah. Dengan patokan tadi itu bahwa semua anak Adam ini mempunyai kesalahan. Jangan dia berburuk sangka kepada Allah dengan lalainya sholat itu. Teruslah biar untuk baik dan kalau ingin mengkodok umpamanya seperti yang disampaikan Tuhan tadi sholat asar, ditambah lagi asar seingat kita rumah atau di mana atau sholat zuhur tambah lagi gitu. Selama waktu itu tidak dilarang melaksanakan sholat. Maka sahabat kis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bermaksiat kepada Allah sesuai firman Allah, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Tirmizi, ittaqillah haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqil hasan.
Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya Ia akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini yang bisa maknanya, maksudnya yang kita pahami dari hadis ini. Jika seorang pernah melaksanakan dosa atau lalai dalam perintah Allah, maka dia terus berbuat baik dalam agama ini agar Allah Subhanahu wa taala menghapus dosanya. Terima kasih. Baik. Itu dia pertanyaan pertama dari hamba Allah tadi di Gang Serasi ya. Berikutnya ya Ustadz ya, dari Irfan di Kampung Losok pendengar kita. Ustadz mau bertanya, apakah boleh seorang suami mendahulukan renovasi tempat tinggal tapi tidak memberi nafkah pribadi pada istrinya? Manakah yang harus didahulukan Ustadz? Dan apakah kalau istri tidak meminta maka suami bebas dari tanggung jawab nafkah pribadi istri itu, Ustaz? Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Irfan di Kampung Losung ya, pendengar setia Obat Hati yang bertanya dengan dua pertanyaan. Yang pertama, mana yang lebih didahulukan ya, renovasi membangun rumah atau memberikan nafkah istri ya. Jadi ini dua-duanya wajib sebenarnya, karena memberikan tempat tinggal itu kewajiban suami, ya, memberi nafkah juga kewajiban suami. Ini sebenarnya tidak ada pilihannya, karena sama-sama wajib. Cuma memang perlu kita lihat dulu mana yang lebih mendesak. Itu dia ya kan. Kalau bahasa istilahnya al-auliyat ya, mana perkara yang lebih utama, yang lebih dahulu, yang perlu didahulukan. Ya, jadi oleh karena itu misalnya ya, kalau memang yang lebih perlu adalah misalnya istri dan anak-anaknya. Janganlah pula misalnya gara-gara memperbaiki atap rumah yang bocor, renovasi rumah, anak istri tak makan. Ini gimana pula ceritanya ya Ustaz? Nanti anak istri mati pula. Ini kan dosa besar juga bagi seorang suami. Nah, makanya kita lihat dulu, ditimbang-timbang dulu, mana kira-kira yang lebih mendesak. Ya, nah, karena dua-duanya ya, kalau lapar ya makan. Karena kalau kita tidak kalau lapar tidak makan, itu bisa menyebabkan tubuh kita ini menjadi rusak. Nanti terkena penyakit mah, nanti terkena asam lambung, bahkan paling parah bisa berujung kepada hilangnya nyawa seseorang. Ya, karena tidak makan dan tidak minum. Oleh karena itu dahulukanlah menurut pendapat kami mana yang lebih utama. Ya. Nah, tapi kalau sudah memang misalnya lebih perlu misalnya makan, misalnya sudah waktunya. Lapar nih, udah jam makan siang misalnya kan. Ya makan siang dulu. Setelah makan siang nanti baru lanjut renovasi rumah, begitu kan, dua-duanya bersifat wajib ya. Kemudian tadi pertanyaan kedua itu adalah apakah kalau istri tidak meminta mungkin nafkah tadi ya, maka suami bebas dari tanggung jawab nafkah pribadi tadi. Ayo. Ini saya jawab dulu saja, nanti dulu kita apa namanya. Kalau istri nggak minta, ya, apakah berarti suami terbebas dari tanggung jawab? Enggak, tetap. Di ayat surah Nisa 34 itu kan saya Allah katakan aridalu qawamun 'ala nisa bima faddalullah. Jadi laki-laki itu dijadikan imam, dijadikan pemimpin karena Allah melebihkan dia dalam urusan nafkahnya. Jadi memberi nafkah itu kewajiban suami. Ya, walaupun istri dia nggak minta, bukan berarti suami terbebas, tidak. Tetap suami berkewajiban. Ada uang atau tidak ada uang istrinya, suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan, ditambah ilmu guru kita baru lebih. Belum mulai udah ketawa. Ini berat nih Aduh. Jadi terima kasih kepada guru kami. Jadi tadi pertanyaannya adalah apakah boleh seorang suami mendapatkan renovasi tempat tinggal tapi tidak memberi nafkah pribadi kepada istri? Jadi manakah yang paling
yang harus didahulukan. Mm-mm. Dan apakah istri atau istri tidak perlu nikah ya. Mm-mm. Berarti gugur Suami gugur tanggung. Jadi ini memang dalam syariat Islam nafkah istri itu adalah kewajiban suami. Kewajiban suami wajib ditunaikan. Hati-hati banget. Jadi ya ini Aduh ya Allah. dalam hal ini ada namanya musyarakah fil mal, musyarakah fil amal, ada namanya kerjasama dalam bekerja dan sama-sama kerja. Iya. Jadi ada kebersamaan dalam harta, Ustaz. Jadi ada yang timpang. Ada istri itu bekerja, suami tidak bekerja. Ini berbeda. Kalau sama-sama bekerja, umpamanya mereka mempunyai usaha toko, ya, toko ataupun satu usaha restoran. Nah, otomatis bendahara itu kan istri, kan? Gitu kan? Tapi ini kan sama-sama berjuang di dalamnya, sama-sama bekerja, sama-sama merintis, sama-sama di dalamnya, sama-sama berjuang lah di situ. Nah, ini ada Ini berarti ini nafkah. Suami itu sudah ada di situ karena dia ikut andil di dalam pekerjaan itu. Jadi dia gaji dia harusnya kan ini setengah-setengah, kan join. Nah, yang gaji dia itu kan tumpah semua ke istri itu, karena bendahara istri. Maka ini termasuk ulama menyampaikan bahwa ini adalah termasuk pemberian nafkah kepada istri karena mereka sama-sama join dalam pekerjaan itu. Contoh tadi kalau usulnya restoran, mereka bekerja di situ merintis, apamanya suaminya jadi chefnya, istrinya jadi penghidangnya, itu kan sama bekerja itu. Nah itu, ataupun konter, mereka buka konter, ataupun toko, farmasi yang lain-lain lah. Nah, itu ini contoh. Nah ada kan berbeda kalau usulnya umpamanya istri bekerja sebagai pegawai negeri, individu, tidak ada andil suami di dalamnya. Maka ini tidak gugur. Nah, di sini tidak ada keguguran nafkah suami. Karena apa? Karena itu nggak ada musyarakah di situ. Karena profesi pribadi, gitu. Berserikat. Berserikat di situ. Nah ini harus kita bisa pilah ini bahwa itu tidak gugur kewajiban suami untuk menafkahi istri walaupun dia mempunyai gaji, mempunyai pendapatan, maka suami tetap wajib memberi nafkah kepada istri. Itu mungkin yang bisa kami jelaskan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Agak singkat ya. Aduh, mungkin karena ada ibu tadi. Jadinya goyang gitu. Baik, kita bertanya berikutnya tadi ya. Ustaz mau bertanya, ini dari sambungan. Apakah seorang istri wajib izin kepada suami lagi kalau sebelumnya suami sudah tahu istrinya mau kemana? Ustaz, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Arina di sambungan. Ini juga pendengar hati ya, barakallahu fiik, yang bertanya apakah seorang istri tetap wajib izin walaupun suaminya sudah tahu dia mau pergi. Ya, jadi memang salah satu daripada kewajiban seorang istri adalah meminta izin kepada suami, ya. Jadi walaupun sudah suaminya tahu kira-kira misalnya ini mau kemana, misalnya kalau mendapatkan undangan, ya tetaplah seorang istri berkewajiban tetap meminta izin kepada suami. Itu kewajiban istri, ya.
jangankan ini perkara yang sunnah dalam puasa saja, misalnya Senin Kamis, puasa Senin Kamis, itu pun istri harus minta izin kalau suami sedang berada di rumah. Ya. Kalau suami sedang berada di rumah, kemudian istri berniat untuk melakukan amalan sunnah, yaitu puasa Senin Kamis, maka ini istri berkewajiban untuk meminta izin kepada suami. Termasuk juga misalnya ketika mau keluar rumah, istri harus pamit. Karena kalau istri tidak minta izin kepada suami ketika keluar rumah, ini bisa terkategori istri yang nusyus, istri yang terkategori membangkang kepada suami. Jadi tetap harus izin, ya. Sebagaimana dalam kisah yang pernah disebutkan ada di masa Nabi Muhammad SAW yang seorang wanita ditinggal oleh suaminya. Kemudian orang tuanya meminta izin kepada Rasulullah agar diizinkan untuk mengunjungi orang tua yang sedang sakit. Padahal tadi suaminya berpesan jangan meninggalkan rumah. Nabi melarang. Kemudian datang lagi kabar ayahnya telah meninggal dunia, dan ini meminta izin kepada Rasul karena suami tidak ada meninggalkan rumah. Orang tua yang meninggal, maka Nabi tidak. Nah, ini artinya apa? Betapa pentingnya meminta izin kepada suami. Karena ridhonya suami adalah surganya istri. Ridhonya suami itu surganya istri. Jadi kalau ada istri meninggalkan rumah tanpa izin, walaupun suami sudah tahu dia mau kemana, misalnya, maka ini bisa mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun suami sudah tahu, dia harus tetap izin kepada istrinya, karena minta izin keluar rumah, minta izin berpuasa sunnah, bahkan minta izin ketika ingin menggunakan harta suami, karena harta suami yang dikelola istri adalah amanah dari Allah. Jadi penggunaannya itu dipertanggungjawabkan oleh seorang istri. Jadi harus izin. Ya, makanya para istri jangan sering-sering periksa kantong suami misalnya. Makanya istri kalau ada yang banyak. Iya. Berarti itu nggak boleh. Harus izin. Berarti ini mohon maaf ya. Berarti itu kan harta suami memang betul. Tapi kan kita istri, bukankah harta suami juga ikut harta istri? Jadi kenapa kita tidak boleh melirik kantong suami? Iya, boleh sih. Tapi kalau mengambil uang yang ada di kantong suami harus izin. Oke. Harus izin. Tadi Ana ngambil duit di tadi kurang nih beli bawang misalnya tadi siapa? Ya harus izin suami karena harta amanah yang harus seorang istri, termasuk tadi perkara masalah keluarga. Demikian bisa dijelaskan barakallahu ditambahi lagi. Ya, terima kasih Ustaz Mbak Airin, sahabat GIS yang dirahmati Allah. Saya ingin menambahi apakah izin yang seharusnya diminta istri ini pengekangan ataupun pembatasan bagi perempuan dalam agama ini. Jadi segitu amat sih ajaran agama ini itu karena orang sekarang kritis sekali ya. Jadi apalagi dengan penyebarnya media sosial di mana-mana, penyamaan gender dan lain-lain itu udah banyak aja yang berkomentar, kok istri juga kan dia harus bekerja, kalau nggak ditopang pekerjaan istri, ekonomi di rumah semberaut. Nah, itu karena laki-laki itu dicoba dengan perempuan dan perempuan itu dicoba dengan harta itu. Jadi kalau perempuan itu sabar dia saat suaminya dalam keadaan terpuruk, itu berarti istri yang soleha zaman ini. Karena kata Tuan Guru kita Abdul Somad, banyak perempuan yang seperti tukang pom bensin yang tidak siap mulai dari nol. Jadi kalau mau dia mulai dari nol, itu insya Allah itu soleha. Jadi izin dalam rumah tangga, dalam
adalah bentuk adab ya, adab kepada suami, saling menghargai dan menjaga kepercayaan antara suami dan istri. Bukan tanda kekuasaan yang menindas, ya, bukan berarti tindasan bagi perempuan, tapi bentuk tanggung jawab dan perlindungan kepada perempuan itu. Karena kalau perempuan ini ternoda di tengah jalan, itu susah sekali. Maka sewajarnya Allah menurunkan ayat tentang hadisul ifki terhadap fitnah yang terjadi kepada istri baginda Rasulullah SAW, yaitu Aisyah. Itu padahal itu kan di perjalanan dan bukan mereka dalam keadaan berdua-duaan dengan laki-laki, tapi itu rombongan dan kafilah. Itu pun masih muncul fitnah. Itu di era non digital loh. Bagaimana di era digital ini itu. Jadi seorang istri bisa mengakses dunia dari rumahnya dan keluar dari rumahnya tanpa diketahui suaminya Melalui handphone ya, saja. dan dia radar lagi itu di rumah. Maksudnya dia buat CCTV yang bisa aktif ke handphonenya. Ada istri itu. Karena suaminya nanti kerja, dia keluar ketemu si Anu dan si Anu, lalu dia pantau dari handphonenya dengan kamera CCTV yang dia rakit. Nah, dan dia ingat dia tunggu ataupun dia dia perkirakan suaminya jam sekian pulang, dan itu dia balik. Nah itu ada nggak itu terjadi sekarang? Ada. Banyak. Ini fenomena ini memang sangat, dan pertanyaan ini sangat bagus menurut kami ya, karena ini perlu kita dalami. Karena kenapa sih mereka minta izin untuk menghindari fitnah tadi itu? Kalau sudah istri itu ternodai atau dia itu, makanya poliandri itu enggak dibolehkan kepada istri gitu. Laki-laki ya boleh poligami. Itu ini hikmah loh dari agama ini. Karena ya maaf aja ya, kalau sekiranya sawah itu diacak-acak, itu amburadul kan? Ya itu kan ladang. Orang bisa bercocok tanam, Itu ladang. Makanya zaman pernikahan zaman jahiliyah dulu, Ustaz, itu dia masuk laki-laki berapa orang ke seorang perempuan, dan dia nanti hamil dan dia menunjuk aja itu siapa ayahnya yang dia kehendaki. Nah ini kan adalah kemuliaan kepada istri, kepada perempuan dijamah dengan datangnya Islam, bukan berarti tekanan. Jadi sebagaimana kita rumah tangga, kita bangun rumah tangga itu, kalau tidak ada kepercayaan di dalamnya, itu makanya ada Ustaz. Tinggal bersama dan sama-sama tinggal. Itu. Kalau tinggal bersama, itu datang suami dari luar, istri membuka, tidak mencium tangannya, tidak ada. Dah datang kau, dah. Itu tinggal bersama itu. Iya, tinggal bersama ya. Jadi tinggal bersama istri dan anak-anak. Kalau tinggal bersama, itu ada kehangatan di dalamnya. Ada kepercayaan, keluar dari rumah ada izin, dan ini bukan hanya istri juga yang harus minta izin, suami pun istri harus tahu juga kemana suami pergi. Sebagai adab memberitahu. Adab. Maka bagi rumah tangga kokoh hanya dengan dinding. Demikian pula keluarga tidak akan kokoh tanpa saling percaya dan saling menjaga. Rumah itu kokoh itu karena dindingnya. Itu kan kalau umpamanya diikat hanya 4 tiang, Ustaz, rumah itu goyang gitu, walaupun disikutkan kanan. Tapi cobalah lemari itu, kalau udah di dinding belakangnya kokoh, rangkanya kuat. Nah itu jadi dinding daripada rumah tangga itu adalah saling percaya diri. Maka izin bukan pengekangan, tapi jalan menuju sakinah. Bukan pembatasan kebebasan, tapi penjaga kehormatan keluarga. Ini yang dua ini yang kita sikapi dalam hal pertanyaan tadi, dan semoga keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Maaf Ustaz, kalau ini boleh nggak seorang pasangan menyadap
WhatsApp pasangannya. Oh. Itu mengenai kepercayaan ya. Misalnya dia agak kecurigaan suaminya gimana gitu. Jadi sana kalau itu WhatsApp gitu. Boleh nggak? Kasih jawab saya. Ya, ini ya. Wala tajassasu. Ini adalah jelas ini. Ayakulu lahma akhikum mayyitan fakarituhu. Janganlah kalian menjadi mata-mata yang tidak baik kepada seseorang. Dan apakah kamu mau memakan daging saudaramu sendiri mentah-mentah? Fakaritumu, bukan untuk mendapatkan rasa kenyang dia makan daging saudaranya itu. Apa? Karena kebencian. Jadi ini dalam hal ini ya, ini kan mudaratnya nanti akan lebih besar. Maka ada yang dikatakan dalam undang-undang fikih akhaffud dararain. Itu menimbang mudarat yang paling kecil di dalam rumah tangga itu. Dalam rumah tangga itu jangan membesarkan yang kecil, tapi kecilkanlah yang besar, dan hapuslah yang kecil. Itu dalam sikap kita dalam rumah tangga. Jadi kadang hal yang kecil karena ketidaksukaan keharmonisan suami istri atau sukses dia nanti menata keluarganya, itu ada iri. Maka muncul orang ketiga di dalam rumah tangga itu yang merusak. Nah, jadi ini kan makanya sering saya sampaikan kepada jamaah Ustaz. Maka berdoalah kita kepada diri kita, Allahumma man nazara ilai wa man nazara ila ailati ij'al nazaratahum nazaratan hasanatan wa tawadu'an wa birratan wa ihsanan ba'in minal hasadil qulub wa ba'idan minal wasawisil insi wal jin wa ba'idan minal maradil ain. Ya Allah, siapapun yang melihat kepada diriku, melihat kepada keluargaku, melihat kepada rumah tanggaku, jadikanlah penglihatan mereka itu penglihatan yang baik, jauh daripada iri dan dengki, jauh daripada hasad tadi, dan was-was antara jin dan setan, dan penyakit mata. Kenapa penyakit mata? Karena Rasul sendiri pun kena penyakit mata. Maka ada istilah cinta itu turun dari mata ke hati, katanya, ya kan? Karena kalau pandangan ini, maka ada itu namanya istilahnya palasik ya. Nah, dia lihat, dia itu di Arab, Ustaz Mbak Erin, sahabat kisah yang dirahmati Allah, kalau lahir seorang bayi, mereka itu taruh emas di bajunya. Emas. Kenapa? Karena akan banyak yang akan melihat anak ini nanti. Karena dia baru lahir. Kadang dia melihat, wah, Masya Allah, anak ini baik, anak ini cantik sekali, tapi dalam hatinya ada dengki. Itu. Maka ada bahasa itu memuji tapi untuk menjatuhkan. Itu. Maka ini perlu kita sikapi yang enggak betul pun kadang suami atau istri melakukan hal ini dan itu karena isu-isu yang negatif dari pihak ketiga, maka kita mencurigai suami dan istri kita. Mulailah dicari, mulailah dikorek, mulailah passwordnya dikuasai. Itu. Jadi mending saya bilang kalau memang suami istri itu nggak usah ada password-passwordan. Handphonenya open aja lah, gitu. Kenapa? Kalau pakai password nanti, apalagi password jari, mata, retina, macam kaki, Jadi yang ini bahkan ini menurut saya nggak baik dalam agama ya. Istrinya mendatangi dia, suaminya lagi sholat karena melihat handphone ada sesuatu. Yang saya kan itu kan mata-mata yang baik. Ini kan gara-gara memang dia was-was kepada suaminya. Gara-gara ini kan jadi retak rumah tangga, ada dicurigai, maka
sewajarnya jangan suka. Kalaulah ini himbauan ya, Pak ya, Ustadz. Himbauan kalau udah suami istri nggak usah ada password lah antara handphone istri dan handphone istri. Apa? Itu privasi. Kalau nanti udah dipegang suami, itu enggak berarti ada sesuatu di situ. Baik. Insyaallah kita diridhoi Allah. Berikutnya Ustaz ya. Ini mungkin singkat-singkat dulu ya Ustaz ya, karena biar cukup lagi waktu kita ya. Dari dari singkatan Ustaz Ranli ya. Iya. Ustaz, apakah kita boleh berzikir tidak dalam keadaan suci dari wudu? Ya, terima kasih pada Randi ya yang bertanya apakah kita boleh berzikir tanpa berwudu ya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman ada bidzikrillahi sesungguhnya berzikir itulah hati menjadi tenang ya. Jadi boleh kita berzikir tanpa berwudu ya? Boleh, karena wudu itu hukumnya sunnah, tidak wajib ya, kecuali kalau untuk sholat. Nah, kalau untuk sholat 5 waktu ya wudu hukumnya wajib. Tapi kalau untuk zikir ya wudu itu hukumnya sunnah. Tapi memang Nabi menganjurkan kita untuk senantiasa menjaga wudu ya. Jadi alangkah baiknya kalau memang tidak ada sesuatu yang menyulitkan kita, maka lebih baik kita menjaga air wudu kita dan kita berzikir dalam keadaan berwudu. Demikian barakallahu fikum. Saya memberikan pandangan baik. Oke, kita berikutnya lagi ya Ustaz ya. Ada Mary di Sibangku Ustaz mau bertanya. Ustaz, jika seorang suami tidak memenuhi kewajiban nafkah bagi istri dan keluarga, apakah tidak gugur bakti istri dan anak terhadap suami atau ayah? Iya, Ustaz, boleh. Ya. Jadi ini yang berat-beratnya. Disengaja itu Ustaz ya. Jadi kalau sekiranya suami tidak memenuhi kewajiban nafkah ya bagi istri dan keluarga, apakah tidak gugur baktinya? Ya berbeda ya. La taziru waziratun wizra ukhra. Jangan jadikan beban kita jadi beban orang lain. Jangan ikut campurkan hak dan kewajiban kita dengan kepada hak kewajiban yang lain. Berbeda versi ini, Pak. Maksudnya ya, kalaulah suami tidak menafkahi, tidak bahkan zalim pun suami itu kepada istri dalam artian mohon izin, mabok, penjudi, apa itu ketaatan dia kepada suaminya wajib. Wajib, istri tetap wajib. Ya, makanya tadi kan ini kan hak dan kewajibannya berbeda. Itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan diminta pertanggungjawaban kepada yang dipimpinnya. Suami ini akan mempertanggungjawabkan ini, kenapa kamu zalim kepada istrimu. Nah, itu. Nah, istri ini dia sabar. Itu. Sabar dengan itu, maka ini banyak. Contohnya Asia, istri Fir'aun, itu dia sabar. Bahkan isu-isunya itu Asia itu salah satu masih suci loh. Dipelihara Allah gitu. Nah, itu zalimnya itu Fir'aun. Itu dia sampai Allah memelihara kesucian Asia. Melihara kesucian Asia gitu. Jadi ini adalah dia sabar. Itu dan itu bakti dia itu kepada suami dia itu tetap wajib. Maka ini sesuai dengan firman yang tadi, la taziru waziratun wizra ukhra, beban orang lain tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Jadi umpamanya gara-gara suami tentu nggak patuh karena suaminya memang kurang ajar, itu kan suaminya. Hak Anda sebagai istri kewajiban Anda mematuhi istri, mematuhi suami. Selama tidak memerintahkan kepada maksiat. La ta'ata li mahlukin fi ma'siyatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun, kepada ayah dan bunda kita sekalipun, kalau itu tujuannya bermaksud kepada Allah. Tapi kalau untuk ketaatan, terus wajib dia taat kepada suaminya untuk mencari ridho dari Allah. Maka dengan ketaatannya kepada suaminya ini, itulah jalan dia nanti ke
surga. Oke, baik. Yang terakhir ya Ustadz ya. silakan. Ini mungkin inilah yang terakhir pertanyaan yang bisa kita sampaikan ya. Boleh dijawab berdua Ustadz ya. Silakan. Dari hamba di Simirik. Singkat padat jelasin Ustadz. Bagaimana pendapat Ustadz tentang sitiur kiri Ustadz? Oh, sitiur kiri. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ini penanya dari Simirik hamba Allah ya. Iya. Tentang sitiur kiri ya. Ini jelas ya. Di tadi yang kita bacakan juga di firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 34 ya. Itu jelas ayatnya bunyinya mutawatir aridalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu dijadikan imam pemimpin bagi para wanita. Jadi jangankan urusan rumah tangga gitu, urusan kenabian saja pun itu tidak Allah berikan kepada kaum wanita. Makanya kalau ada yang bertanya, Ustaz kenapa semua nabi dan rasul itu tidak ada yang perempuan? Ya, karena memang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu imam atau pemimpin. Sebagaimana juga kata Allah bahwasanya Allah haitsu yaj'alu risalah, bahwasanya Allah memberikan risalah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi Kalau ada misalnya misalnya terjadi hari ini terjadi sitiur kiri ya, mungkin mungkin bisa jadi bisa Ustadz, jadi, karena Ustadz, ini tadi hilang qawwamnya tadi. tadi Ustaz. Iya. Ya, Seorang laki-laki kehilangan qawwam di rumah tangga. Kenapa? Kenapa? Fungsi laki-laki dalam urusan nafkah itu hilang. Sehingga hilanglah qawwamnya. Hilang kepemimpinannya di mata istrinya. Kenapa? Karena kewajibannya yang Allah amanahkan di dunia ini tidak dia laksanakan. Nah, ini jadi masalah dalam rumah tangga ya. Tapi ada juga memang istri suami apa namanya? Kemudian karena kehilangan qawwam tadi, kemudian istri lebih dominan berperan dalam nafkah, sehingga apa yang ditanyakan tadi sitiur kiri ini terjadi. Dan ada juga laki-laki yang anteng-anteng membiarkan istrinya itu justru malah menjadi penopang rumah tangga yang seharusnya itu adalah tulang rusuk ya menjadi tulang punggung begitu kebalik. Nah ini menyalahi nas yang tadi kita baca surah An-Nisa. Oleh karena itu kalau ada yang begini, ya saran kami para suami harus merubah diri untuk melaksanakan kewajibannya. Jangan berpangku tangan ya. Karena amat berdosa seorang suami yang dia berpangku tangan melalaikan kewajibannya dalam urusan nafkah. Bukan masalah banyak atau tidaknya ya. Kita nggak bilang harus banyak, tapi sesuai kesanggupan suami. Dalam urusan nafkah itulah dia berikan kepada istrinya. Kalaupun misalnya ada sebagaimana saya bisa mengatakan kita, bolehlah seorang istri join partner ya, meringankan tapi tidak wajib karena tulang punggung adalah seorang suami. Demikian yang dijelaskan barakallahu fiik ditambahi oleh pemerintah. Saya kembalikan. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini ya terkait sitiur kiri ini. Ulama menyampaikannya. Idza solihatul qiyadah solihatul bait. Wa idza fasadatul qiyadah fasadatul bait. Apabila cara kepemimpinan di dalam rumah tangga itu rusak, maka rusaklah rumah tangga itu. Apabila cara kepemimpinan dalam rumah tangga itu salah, maka salahlah ittarabatul bait. Maka dia itu hancur dan lebur. Maka maksudnya rumah tangga bukan tentang siapa yang paling dominan. Ini yang perlu kita tahu. Jadi ini untuk tawar sedingin lah mau dikatakan yang istilahnya mungkin istri lebih mendominasi dalam rumah tangga ataupun apa. Tuan guru kita tadi sudah menyampaikan poin-poinnya. Nah, sayangnya ya, kalaulah perempuan itu sudah mendominasi, hilang adabnya kepada suami, itu satu. Itu yang paling susah, hilang adabnya kepada suami. Berani dia menegur dan menyalahkan suami di hadapan orang dan memerintah suami di hadapan orang, meninggikan suara. Ini kalau sudah terjadi ini sudah berbeda aturannya. Maka ingat para istri, hak
Otoriter itu ada di suami. Kalau pulang kau dia pulang lah itu dia nggak ada kata itu. Pulang kau. Jadi tapi Ada maksud. ini kan kalau sudah beginilah ya. Jadi ada namanya pernah ini saya singgung di waktu apa namanya di waktu pengajian Ustaz. Tugas dan peran perempuan dalam Al-Quran. Iya, benar. Itu tugas dan peran Al-Quran dalam perempuan. Apa sih peran perempuan itu dalam Al-Quran? Itu sebagai apa? Saya pikir-pikir itu sebagai ibu. Itu peran utamanya. Enggak sebagai ibu, ternyata peran utama di rumah tangga itu, Ustaz. Peran yang pertama disusun dalam Al-Quran, peran perempuan dalam Al-Quran itu istri. Berperan sebagai istri. Itu yang pertama. Berperanlah jadi sebagai istri. Karena dia menikah nggak jadi langsung punya anak kan? Berarti itu kalau dia nikah langsung punya anak itu di luar nikah itu namanya. Jadi menikah itu istri dulu. Nah julukan istri ini karena apa? Satu, karena misa kongolizo. Ini karena apa? Janji suci yang diikrarkan oleh suami lah dia jadi istri. Nah kalau dia sukses jadi istri yang baik, rasa hormatnya ke suami, dia meminta pendapat kepada suami, jangan otoriter di dalam rumah, nah, itu berarti dia tidak lulus sebagai istri. Kalau dia gagal sebagai istri, otomatis akan gagal menjadi ibu. Kalau dia gagal jadi ibu, maka dia akan gagal mewariskan pribadi kebaikan kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i menyampaikan menyiapkan seorang perempuan yang baik dan yang beradab dan ikhlas itu sama halnya menyiapkan satu generasi. Karena dari generasi itulah muncul dari rahim seorang itulah muncul pemimpin di dunia ini. Nah ini perlu ini. Maka bilang jadilah sebagai istri yang baik dan menjadi ibu yang baik, menjadi budi pekerti dan contoh teladan kepada anak-anaknya. Gini ya. Saya kemarin waktu itu memberikan klausul begini. Ada seorang anak dengan ibu pergi ke supermarket atau ke mall. Anak meminta mainan yang lumayan harganya. Nah, seorang ibu ingin memberikan contoh keteladanan kepada anaknya. Gitu. Dia bilang, gini nak, anak ini istrinya punya uang dan uangnya dia milik dia sendiri. Boleh aja dia ambil. Tapi kan dia ini istri yang baik, ibu yang teladan yang bisa memberikan contoh kepada anak-anaknya. Dia bilang, nak, telepon dulu ayah ya. Kalau ayah setuju kamu diberikan mainan dengan catatan apa syarat yang diberikan ayah, nanti apa? Boleh. Tapi sebelumnya istri udah nelpon, Pak, nanti kalau si Ucok atau siapa minta nggak usah. Itu ya. Tapi kalau mau berikan syarat ya. Ada dililan di belakang. Boleh aja, nggak ada masalah. Nah ini kan memberi muka kepada suami, memberi teladan kepada anak. Bawan dia bilang jangan sampai anak mengatakan ayah sekali-kali ayah lah yang beli. Ini kan nggak memberi muka. Ini istrinya ini yang berikan teladan nggak kepada suami, gitu. Kepada anak jatuh hadapan kepada anak. Ini keteladanan ini yang perlu kita bangun dalam rumah tangga. Itu. Maka itu saya himbau kepada sahabat KIS yang dirahmati Allah, coba searching di Google 4 peran perempuan dalam Al-Quran itu. Itu penting kita gali agar seorang istri dia menjadi istri yang baik, ibu yang
yang teladan yang memberikan contoh kepada anak-anaknya, insya Allah semua itu menjadi bahagia, rumah tangga itu walaupun dia mendominasi, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Tapi tetap dia menghargai suami itu agar anak-anak ini menjadi mengambil tumbuh dan baik, saling mengerti antara satu sama lain. Anak ini kan muncul. Iya ya. Berarti kalau mama itu diminta ke mama wajib disetujui oleh ayah. Gitu. Ya, minta Tujuan ayah karena semua keputusan di tangan ayah. Mama hanya menjalankan kata ayah, mama beli. Gitu kan? Itu kan muncul. Suami istri itu pun kan melihat dosanya kepemimpinan suami seorang ayah bagi suami rumah tangga itu memang benar-benar berperan, enggak menjatuhkan harga diri suami, mengangkat martabat istri, dan adab itu terjaga antara pandangan dan perasaan anak secara psikolog dan psikisnya. Itu terima kasih. Itu yang terakhir sahabat Ges ya. Mungkin langsung saja tasya penutup dari Al-Ustaz kita. Mari kita dengarkan bersama-sama secara singkat aja. Itu Ustaz mendahului. Terima kasih pada Iring, pendengar hati yang memberikan pertanyaan yang amat luar biasa ya. Jadi adapun ini waktu juga yang batas kita, maka sekali closing statement dari saya sesuai dengan tema kita, ketaatan kepada Allah merupakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Oleh karena itu siapapun kita, baik suami, istri, anak, selama kita itu taat kepada Allah, ati Allah wa ati Rasul, maka insya Allah rumah tangga kita akan mendapatkan apa yang kita impikan, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan istri, suami, anak-anak yang tahu tugas dan perannya masing-masing sebagaimana saya jelaskan oleh Rasul kita, maka insya Allah rumah tangga itu akan senantiasa berada dalam kebaikan. Bahkan kebahagiaan itu bukan hanya kita dapatkan di dunia, tetapi juga nanti kebahagiaan yang sesungguhnya ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua Allah mempertemukan kembali dengan keluarga kita, kaum kerabat, sahabat kita, surga Allah Subhanahu wa taala. Terutama Allah pertemukan kita bersama Nabi dan sahabat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Kis yang dirahmati Allah, udah sampai kita di penghujung program kita, yaitu program Obat Hati, bahwa kami sebagai narasumber di dalam program Obat Hati ini ingin menyampaikan kata penutup. Ingatlah wahai saudaraku, dimanapun Anda berada, rumah yang besar belum tentu bahagia, tetapi rumah yang di dalamnya ada sujud malam, ada tangisan taubat, ada bacaan Al-Quran, itulah rumah yang dirindukan malaikat. Keluarga sakinah tidak lahir dari kemewahan, tapi dari ketaatan. Jangan mencari pasangan yang hanya indah dipandang mata, tetapi carilah yang mampu menggandeng tangan kita menuju surga. Karena tujuan akhir pernikahan bukan sekedar hidup bersama di dunia, tapi berkumpul kembali di jannahnya Allah. Semoga Allah menjadikan rumah-rumah kita rumah yang penuh iman, dipenuhi mawaddah, melimpah rahmat, dan dihiasi dengan sakinah. Allahumma ja'alna buyutan salihatan wa asrona asiran mutmainnatan warzuqna sakinatan wa mawaddatan ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kis, demikian untuk Obat Hati edisi hari ini 22 April 2026. Sampai ketemu minggu depan sahabat Kis, kami akan hadirkan sekarang Obat Hati setiap hari Rabu pukul 17 pukul 16 ya, pukul 16 sampai pukul 18 waktu Indonesia. Saya Irin Nazara juga sekaligus mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya jam sekarang. Bolak main betul. Tutup marah dia tahu. Diminum Ustaz kopinya.